Malam itu, udara terasa berat, seakan menahan sesuatu yang tidak terlihat. Di balik gerimis tipis, sebuah rumah kos tua berdiri di pinggir kota, dikelilingi pagar besi rendah yang sudah mulai berkarat. Lampu jalan tidak menjangkau area ini dengan baik, sehingga bayangan pohon mangga besar yang tumbuh di depan kos itu terlihat menunduk pekat seperti ingin menelan apapun yang melintas di bawahnya. Rantingnya menjuntai panjang, beberapa seperti jari tangan yang bengkok dan melambai pelan ditiup angin. Sesekali terdengar gesekan daun-daunnya, seperti bisikan lirih yang samar bercampur suara angin malam. Aku menarik koper kecil sambil memperhatikan bangunan itu dari luar pagar. Cat temboknya kusam dan mengelupas, memperlihatkan lapisan semen hitam yang menua. Ada retakan panjang dari sudut atap sampai mendekati lantai, seperti garis luka yang belum sembuh sejak bertahun-tahun lalu. Tepat di depan pintu utama ada sebuah bangku kayu tua, warnanya coklat kusam dengan beberapa paku yang menonjol dan kayunya mulai lapuk. Bangku itu bergerak sedikit saat angin lewat, mengeluarkan suara decitan serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Mataku menangkap sesuatu di jendela lantai atas, seperti bayangan samar sedang berdiri menatap ke bawah. Namun ketika aku berkedip dan fokuskan pemandangan, bayangan itu hilang, meninggalkan tirai putih pucat yang bergerak pelan seolah dipermainkan angin yang entah dari mana datangnya. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku sejak aku berhenti di depan pagar tadi. Sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas hadir. Ini tempatnya, gumamku pelan. Aku mencoba tersenyum meski perutku terasa menegang. Rumah kos memang bukan hotel mewah, tapi aku tidak menyangka wujudnya akan seperti ini. Namun aku tidak punya banyak pilihan. Budget mahasiswa baru yang pas-pasan membuatku harus menerima apa adanya. Yang penting dekat kampus, murah, dan masih ada kamar kosong. Itu yang aku pikirkan saat mencari info kosan ini. Aku membuka pagar pelan. Engsel besinya berjit nyaring, seperti keluhan panjang dari suara tua yang terganggu dari tidur puluhan tahunnya. Aroma lembab bercampur bau tanah basah langsung menyusup ke hidung. Langkahku terasa berat ketika mendekati pintu kayu yang membelah tengah bangunan itu. Dari dekat, bangunan ini terlihat lebih tua lagi. Ada bercak hitam seperti jamur di beberapa titik, dan kusen pintunya tampak kusam seperti tidak pernah dipernis ulang. Ketika aku mengetuk pelan, pintu itu tiba-tiba terbuka sebelum aku sempat memanggil, seolah seseorang sudah menunggu tepat di baliknya. Aku terkejut, hampir mundur selangkah. Dari celah pintu muncul seorang wanita sepuh dengan wajah pucat kekuningan. Kulit tangannya keriput, namun cengkeramannya kuat saat ia memegang kusen pintu. Rambutnya disanggul rapi, beberapa helai putih terlepas dan turun di sisi wajahnya. Matanya kecil, tapi tatapannya seperti menembus langsung ke dasar tenggorokan, membuatku menelan ludah tanpa sadar. Selamat datang. Suaranya lirih namun jelas, tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Lebih tepatnya, datar. Seolah dia mengatakan sesuatu yang sudah diulang ratusan kali. Iya ibu, saya Raka, yang sudah pesan kamar lewat telepon, jawabku, mencoba terdengar sopan. Wanita itu mengangguk pelan, meski matanya tidak berkedip sedikit pun, seakan sedang mengamati tingkahku, cara berdiriku, bahkan mungkin nafasku. Rasanya seperti dinilai diam-diam. Ayo masuk. Tapi ingat, suaranya merendah, hampir seperti bisikan. Kalau malam, jangan berkeliaran di lorong. Kalimat itu membuat kulit tengkukku dingin. Aku belum melangkah masuk tapi tiba-tiba ingin mundur. Tapi sungguh aneh, meski firasat buruk menghentak-hentak dadaku, kakiku tetap mengikuti instruksi dan masuk ke dalam. Begitu langkahku menjejak lantai kayu dalam kos,
Sebuah hawa dingin menyelimuti tubuhku. Padahal aku baru saja masuk dari udara malam yang sejuk. Ini berbeda. Dingin yang satu ini tidak wajar. Bukan dingin udara, tapi dingin yang terasa menelusup hingga tulang. Kayu lantai di bawah kakiku terasa lembab dan berderik pelan. Lampu kuning redup menggantung dari langit-langit lorong yang panjang dan sempit. Lampu itu berkedip beberapa kali seperti sedang menahan cahaya agar tidak mati. Di ujung lorong ada cermin tinggi yang terlihat kusam. Permukaannya tidak terlalu jernih, seperti penuh bekas tangan yang sudah lama mengering. Entah kenapa cermin itu membuatku merasa tidak nyaman. Seperti bukan hanya pantulan wajah yang bisa terlihat di sana. Bu Masruroh berjalan duluan dengan langkah pelan, tapi suara langkahnya nyaris tidak terdengar, sementara langkahku terasa berat dan bergema kecil, menambah suasana hening yang janggal. Dari dalam kamar-kamar yang tertutup di sisi kanan lorong, sesekali terdengar suara samar seperti kain diseret di lantai. Tapi saat aku berhenti untuk memastikan, suara itu hilang. Seakan menunggu aku berjalan lagi. "Kamar nomor 6 ini untukmu," kata Bu Masruroh pelan sambil menunjuk pintu kayu tua yang posisinya di dekat ujung lorong. Di sebelah kanan pintu ada angka 6 yang sedikit miring. Cat emasnya nyaris pudar. Di sebelah kanan kamar itu terlihat pintu nomor 5, tapi di sebelah kiri hanya dinding polos. Namun ada hal ganjil. Lorong itu terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Meskipun mataku melihat dinding polos, indraku seperti merasakan ada ruang di baliknya. Ruang yang tersembunyi. Aku mencoba tidak memikirkannya. Ketika Bu Masruroh memberikan kunci, ia menatapku sekali lagi. Tatapannya kali ini lebih tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata. "Kalau ada apa-apa, jangan buka pintu. Diam saja, mengerti?" Jantungku berdegup cepat. Aku belum tahu apa maksudnya, dan jujur, aku tidak ingin tahu. Tapi aku mengangguk saja. Ia tersenyum tipis, lalu perlahan berbalik menuju pintu depan. Langkahnya tenang, punggungnya lurus, dan entah kenapa saat ia menjauh, lorong terasa lebih sunyi, hampir seperti ruangan itu ikut menelan kepergiannya dan menyisakan aku sendirian. Aku membuka pintu kamarku, terdengar bunyi engsel yang serak dan berat. Kamar itu sederhana, tempat tidur kayu, kasur tipis, meja kecil, dan lemari usang. Dindingnya putih pucat, tapi banyak bercak-bercak kecil gelap seperti bekas air. Jendela kecil di sudut tertutup tirai lusuh yang menggantung tidak rapi. Goresan-goresan samar terlihat di kusen jendelanya. Aku meletakkan tas dan mulai menata barang sedikit. Tapi tidak lama kemudian, sebuah rasa tidak nyaman muncul. Perasaan seperti diamati. Aku menoleh ke arah jendela. Tirai itu sedikit bergerak, padahal tidak ada angin. Aku berusaha mengabaikan dan duduk di tepi kasur. Dari luar, suara gerimis masih terdengar, menambah suasana lembab yang dingin. Tapi di dalam kamar, ada suara lain. Detak jam pelan, terlalu pelan, hingga terdengar seperti bisikan jauh. Aku tidak membawa jam, jadi suara itu berasal dari entah dari mana. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah adaptasi tempat baru. Namun saat aku menarik nafas panjang dan menutup mata sebentar, aku merasakan sesuatu. Seperti getaran samar dari dinding di sebelah kiri. Bukan gempa, lebih seperti ada yang mengetuk pelan dari sisi lain. Aku membuka mata, hening, tidak ada apa-apa. Aku capek, gumamku. Besok saja pikirkan semuanya. Malam semakin larut. Waktu berjalan pelan, seolah menunggu sesuatu. Saat jarum jam menunjukkan tepat pukul 1:17, tubuhku tersentak kecil tanpa alasan. Aku tidak sedang tidur, hanya terjaga dengan mata terbuka di dalam kegelapan. Lampu kamar sengaja aku matikan.
Hanya cahaya lampu lorong yang merembes sedikit dari bawah pintu. Semua begitu sunyi sampai suara itu datang. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Jelas, pelan tapi tegas, seperti seseorang mengetuk dengan punggung jari. Aku refleks memandang ke pintu kamar, tapi suara itu tidak datang dari pintu kamarku. Sumbernya dari ujung lorong, dekat tempat dinding polos berada. Tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan, tapi lebih jelas. Aku merasakan tenggorokanku kering, rasa takut menjalar cepat, menutupi seluruh tubuh seperti selimut gelap. Bulil keringat dingin muncul di pelipisku meskipun udara sangat dingin. Aku bangkit dari tempat tidur perlahan, berusaha tanpa suara. Nafasku seperti tertahan. Aku mendekati pintu kamar dan menempelkan telinga ke kayu tua itu. Dari luar, lorong terasa begitu hening, tapi ketukan itu masih ada, teratur dan pelan, seperti sangat sabar menunggu. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokanku menutup. Aku tidak boleh buka pintu. Bu Masruroh sudah memperingatkan. Tapi rasa ingin tahu yang aneh mulai menguasai. Aku perlahan jongkok mengintip dari celah tipis di bawah pintu. Lorong terlihat samar. Lampu kuning ngeredup terus berkedip. Kadang terang, kadang nyaris padam. Pada momen ketika cahaya sedikit menguat, aku melihat sesuatu di ujung lorong, di dekat tembok kiri itu. Bayangan kaki, hanya bagian bawahnya. Kaki ramping, berjari pucat, seperti milik perempuan. Namun yang membuat bulu kuduku memanggut adalah kenyataan bahwa kaki itu tidak menyentuh lantai. Ia menggantung beberapa sentimeter di atas permukaan. Aku langsung mundur cepat, menabrak dinding kamar dengan punggung. Nafasku terengah. Aku memegang dadaku, merasakan jantung berdebar keras, hampir menyakitkan. Lalu, suara lain terdengar. Bukan ketukan, bukan langkah. Bisikan. Buka. Lembut, panjang, suaranya perempuan. Namun ada nada berat samar di baliknya, seolah 2 suara menyatu. Bisikan itu mengalun pelan seperti merayap masuk dari celah pintu, menyelinap ke telinga, dan menggigit dasar hati. Aku menutup kedua telinga dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu, memaksa diri untuk tidak mendengar. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin dekat, seperti berada tepat di sebelahku. Buka. Tanganku gemetar. Aku meringkuk di sudut kamar, memejamkan mata erat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Nafasku tercekat, aku menekan mulutku agar tidak panik. Tok, tok, tok. Ketukan itu berubah ritme, menjadi lebih lambat, tapi lebih berat, seperti sesuatu yang besar mulai mengetuknya. Getarannya terasa pada lantai kamar, jantungku serasa terhenti. Ketukan itu semakin dekat, bukan lagi dari ujung lorong, sekarang tepat di depan pintu kamarku. Tok, tok, tok. Aku menutup mata lebih erat. Dalam kegelapan pikiranku, wajah-wajah buruk mulai muncul. Tubuhku terasa membeku dan tepat ketika aku hampir kehilangan kendali, suara itu berhenti. Hening, sunyi mutlak, tidak ada apa-apa selama beberapa detik yang terasa seperti jam. Aku membuka sedikit mata, mencoba bernafas perlahan, berharap semuanya sudah berakhir. Lalu terdengar suara paling pelan, paling dingin, dan paling dekat yang pernah aku dengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar, di belakangku. Aku sudah di sini. Seketika, udara di kamar menjadi sangat dingin, nafasku membeku di tenggorokan. Aku merasa ada sesuatu berdiri tepat di belakangku. Nafasku tercekat. Perlahan, seperti dipaksa oleh rasa takut, aku memutar kepala sedikit. Di pojok ruangan, tepat di dekat tirai yang bergerak pelan, entah kenapa,
berdiri sesosok bayangan perempuan. Rambut panjangnya kusut menutupi wajah. Ujungnya basah menetes ke lantai. Bajunya koyak, kulitnya pucat, tampak seperti menyatu dengan kegelapan. Tapi yang paling membuat tubuhku lumpuh adalah matanya. Mata itu hitam legam, membesar tidak wajar, menatapku tanpa berkedip. Mulutnya perlahan terbuka membentuk lengkungan kecil yang tidak menyerupai senyum, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Saat ia mulai menggerakkan kakinya, atau lebih tepatnya melayang mendekat, seluruh tubuhku berhenti bekerja. Aku ingin lari, aku ingin berteriak, tapi tubuhku tidak merespon. Yang bisa kulakukan hanya menyaksikan sosok itu bergerak semakin dekat, membawa hawa kematian dan sunyi yang menyesakkan dada. Dan sebelum kesadaranku tenggelam oleh teror, aku mendengar bisikan terakhirnya begitu dekat, hampir menyentuh telingaku. Giliranmu. Semua lampu di lorong padam serentak, kamar gelap total, dan pintuku tiba-tiba bergetar keras seperti ada sesuatu mencoba masuk. Pikiranku pecah, dunia lenyap. Malam pertama itu, aku tidak tidur. Aku hanya bertahan hidup. Pagi itu, sinar matahari hanya menyentuh sedikit halaman kos yang rimbun oleh pohon mangga tua. Embun masih menetes dari ujung daun, tapi suasananya terasa dingin. Bukan dingin pagi biasa, melainkan dingin yang membuat tengkuk seakan disentuh sesuatu yang tak terlihat. Aku bangun dengan kepala berat, rasanya seperti baru saja kembali dari mimpi buruk. Padahal aku tahu betul bahwa yang terjadi semalam bukan mimpi. Suara ketukan itu, bisikan itu, dan suara perempuan yang meminta dibukakan pintu. Semua masih terngiang jelas di telinga. Aku duduk di tepi kasur mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Setidaknya, pagi ini ada aktivitas kampus. Ada alasan untuk keluar dari kos, walaupun sebentar. Tapi sebelum aku sempat bersiap, suara sendok beradu dengan gelas terdengar dari dapur bersama. Aku keluar, dan di sana sudah ada Bagas, mahasiswa seni yang tampak selalu santai dalam hidupnya. Tapi pagi ini ekspresinya justru terlihat cemas dan letih. Salma juga ada, tapi ia duduk jauh di sudut meja, memeluk muk hangat sambil menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah dan jari-jarinya terlihat gemetar halus. Tidak seperti biasanya. Suasana sarapan terasa berat dan sunyi. Aku menarik nafas, mencoba memulai percakapan meski tenggorokan terasa kering. Mas, di kos ini ada kamar nomor 7A ya? Semalam aku dengar seperti ada yang ketuk. Bagas berhenti mengunyah seketika, gerakannya membeku. Salma menegang dan memejamkan mata seperti mendengar sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Ketika Bagas menoleh perlahan ke arahku, ada kehati-hatian di wajahnya. Seakan-akan aku baru saja membuka pintu yang seharusnya dibiarkan tertutup. Di sini cuma ada 6 kamar, Kak, ucap Bagas pelan. Tidak pernah ada 7A. Aku mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana, tapi suaraku goyah. Tapi aku dengar jelas, seperti ada orang. Sebelum aku selesai bicara, Salma mendongak perlahan. Tatapannya kosong, namun penuh ketakutan seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat hal yang tidak boleh dilihat manusia. Kalau dengar, jangan jawab. Suaranya lirih, serak, hampir seperti bisikan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya, seperti nasihat dari seseorang yang sudah terlambat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan saat itulah suara langkah menyeret pelan terdengar dari belakang kami. Bu Masruroh muncul dari lorong, memegang sapu. Sorot matanya tajam menancap ke arahku. Rasa tidak enak merayapi tubuhku. Rasanya seolah ia bisa membaca pikiranku. Jangan tanya yang tidak perlu, katanya datar, tapi tegas. Di sini, semakin sedikit kau ingin tahu, semakin aman. Tidak ada yang bicara setelah itu, hanya bunyi jam dinding yang terus berdetak. Terasa lebih keras dari biasanya. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku justru semakin dipenuhi rasa penasaran bercampur takut. Sesuatu disembunyikan di tempat ini, dan aku sekarang berada terlalu dekat dengannya.
Hari-hari berikutnya berjalan perlahan namun mencekam. Di siang hari, kos ini tampak normal. Sesekali terdengar suara motor lewat, anak kecil bermain, dan penjual sayur memanggil. Tapi begitu matahari turun dari langit dan menggelap, lorong kos ini berubah menjadi ruang yang menahan nafas. Lampu kuning di lorong berkedip, udara menjadi lebih dingin, dan bunyi-bunyi yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul. Ketukan pelan, bisikan samar, dan langkah-langkah yang terdengar seperti seseorang berjalan tanpa tujuan. Lama-kelamaan, suara itu seperti ritme yang mengikutiku, seperti seseorang sedang memata-matai gerakanku dari balik dinding. Suatu malam, aku baru saja menyelesaikan pekerjaan tugas kuliah ketika suara itu muncul lagi. Awalnya hanya desiran halus, seperti kain yang diseret, tapi kemudian tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan tapi ritmis. Detak jantungku ikut mengikuti iramanya tanpa sadar. Aku menahan nafas, memandang ke arah tembok sebelah kiri kamarku. Tempat yang kelihatannya hanya dinding biasa. Tapi aku tahu suara itu datang dari sana, dari sesuatu yang seharusnya tidak ada. Lalu terdengar suara tangis perempuan, sangat lirih, tapi jelas. Suara itu mengalir seperti air yang menyusup ke celah telinga, membuat tubuhku merinding mendengar kepedihannya. Tolong, aku di sini. Nafasku tercekat. Aku tidak berani bergerak, tapi saat suara itu semakin jelas, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku mendekat pelan, menempelkan telinga ke dinding. Suara itu terdengar lebih dekat, seperti perempuan itu hanya berjarak beberapa jengkal di balik beton yang dingin. Di baliknya terdengar bunyi benda berat diseret, seperti seseorang sedang menarik tubuhnya sambil berusaha kabur, atau sedang diseret masuk kembali oleh sesuatu lainnya, sesuatu yang bukan manusia. Aku mundur dengan nafas tersengal, tubuhku gemetar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi justru mendengar suara lain dari arah lorong. Langkah, lalu bisikan. Jangan tinggalkan aku. Aku langsung mengambil ponsel, mencoba mencari nomor manapun yang bisa membuatku merasa aman. Tidak tahu harus menelpon ke siapa, Bagas, Salma. Rasanya mereka juga tidak akan membantu. Polisi. Mereka pasti akan menganggapku bercanda atau halusinasi. Pada akhirnya, aku hanya duduk bersandar di kasur, memeluk lutut, menunggu suara itu hilang. Tapi malam rasa sangat panjang. Ketika azan subuh akhirnya terdengar samar dari kejauhan, rasa lega menyelimuti dadaku. Tapi bukan berarti semuanya berakhir, karena setelah itu ada kejadian membuatku benar-benar menyadari bahwa ketakutanku baru saja dimulai. Aku tertidur karena kelelahan, tapi tiba-tiba terbangun ketika mendengar ada sesuatu jatuh pelan di lantai. Begitu aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Di bawah pintu kamarku ada secari kertas terlipat rapi, padahal aku jelas mengunci pintu dari dalam tadi malam. Dengan tangan gemetar aku mengambilnya. Di kertas itu tertulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi. Goresannya seperti ditulis tergesa dan gemetaran. Jangan buka pintu itu. Tidak ada nama, tidak ada tanda apapun, hanya peringatan tegas. Seolah dari seseorang yang sedang berusaha menyelamatkanku. Atau seseorang yang tidak ingin aku bernasib sama seperti dirinya. Saat aku menatap ke atas kertas itu, tiba-tiba terdengar ketukan dari dinding kiriku lagi. Perlahan tapi jelas. Tok, tok, tok. Aku terpaku, tidak berani bergerak. Ketukan itu berhenti, tapi kemudian terdengar suara nafas, sangat dekat, berat. Tidak seperti nafas manusia sehat, tapi nafas seseorang yang seperti tertahan lama di ruang sempit dan gelap. Lalu, dari balik dinding itu terdengar suara bisikan yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Suara yang kali ini bukan lirih, melainkan seperti seseorang menempelkan bibirnya tepat di balik tembok. Raka, buka.
Hatiku seperti ditarik turun ke perut. Itu menyebut namaku. Dia mengetahui siapa aku. Aku berdiri dengan lutut lemas mundur ke sudut kamar, dan pada saat itu lampu kamar berkedip-kedip dengan cepat, mengeluarkan suara berdenging kecil. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, seolah ruangan ini tidak lagi berada di dunia yang sama. Aku memejamkan mata, memaksa telinga tidak mendengar apapun, tapi suara itu tetap muncul. Aku di sini, buka pintunya. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar, dan ketika aku berani membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Dari dinding itu ada guratan panjang seperti goresan kuku yang perlahan muncul, satu persatu, seolah sesuatu di balik tembok sedang mencakar, mencoba merobek jalan keluar. Dan guratan terakhir membentuk satu kata, buka. Tiba-tiba pintu kamarku bergetar keras seperti ada yang menghantamnya dari luar. Aku menahan nafas tidak bergerak sedikit pun. Takut jika suara sekecil apapun akan membuat sesuatu menerobos masuk. Getarannya berhenti mendadak. Sunyi, sangat sunyi, sampai aku mendengar langkah perlahan menjauh, arah lorong, lalu berhenti. Dan kemudian, ketukan lembut itu terdengar lagi, bukan di tembok, tapi tepat di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Lalu suara yang sama, halus, tapi kini terasa lebih dekat dan nyata. Seolah seseorang berdiri di balik kayu tipis itu, berbisik langsung ke telingaku dari sisi lain. Aku sudah menunggumu. Kamar kita sudah siap. Aku membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tapi satu hal yang pasti, kamar yang seharusnya tidak ada itu sedang menungguku. Dan ia tahu aku mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur lagi, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di kos itu, aku benar-benar yakin bahwa ada sesuatu di sini yang tidak berasal dari dunia manusia, dan ia ingin aku datang atau menjadi bagian darinya. Malam itu semuanya terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin kini menusuk seperti gigitan jarum ke kulit. Sunyi, begitu dalam sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat dan tak teratur. Lampu lorong berkedip pelan, seperti kehabisan tenaga, berusaha bertahan hidup di tengah gelap yang ingin menelannya bulat-bulat. Aku berdiri di depan pintu kamarku, memegang ponsel yang senternya kecil bergetar mengikuti tangan yang tidak bisa aku tenangkan. Ada rasa takut, jelas. Tapi ada dorongan lain, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan sejak malam-malam aneh itu mulai muncul. Rasa penasaran yang pelan-pelan berubah menjadi obsesi. Setiap bisikan dari balik dinding itu, rasanya seperti memanggil bagian dalam diriku yang tidak pernah kusadari ada. Dan malam ini, aku memilih menjawab panggilannya. Perlahan, aku membuka pintu kamar. Engsel pintu menggerang panjang, seakan memberi peringatan terakhir. Lorong itu gelap, hanya satu lampu kuning redup di ujung yang terus berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di lantai dingin. Aku keluar dengan langkah pelan, pintu tertutup di belakangku tanpa suara. Nafasku berat, tapi aku memaksa diri melangkah. Setiap kali menapakkan kakiku menyentuh lantai ubin yang lembab, ada bunyi kecil, seperti lantai sedang bernafas. Dan ketika aku sampai di titik itu, dinding di sebelah kiri, tempat yang harusnya hanya tembok kosong, aku langsung melihatnya. Garis samar itu, garis vertikal, memanjang dari lantai ke plafon, seperti bekas pintu yang pernah ada lalu ditutup dengan cat seadanya. Seperti seseorang berusaha menghapus keberadaan sesuatu yang tidak ingin diketahui, tapi gagal. Karena garis itu tetap ada, seperti luka di tubuh bangunan tua ini yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tanpa sadar, aku mendekat. Senter ponselku menyoroti garis itu. Membuka tekstur cat terlihat jelas. Permukaan temboknya tidak rata. Ada bagian yang seperti lebih menonjol, dan semakin aku perhatikan, semakin aku merasa itu bukan hasil renovasi. Itu seperti sesuatu yang mendorong dari dalam. Nafasku tercekat.
Tangan kananku terangkat pelan seakan ditarik sesuatu dan aku menyentuh permukaan dingin itu dengan ujung jariku. Sentuhannya langsung membuat darahku terasa membeku. Bukan karena dingin semata, tapi karena sesuatu merespon sentuhan itu. Dari dalam tembok, suara terdengar sangat jelas, sangat nyata. "Jangan pergi. Temani aku." Bisikannya halus tapi penuh luka dan kedekatannya seperti seseorang sedang berkata tepat di balik kulit tembok yang tipis. Aku mundur setengah langkah, dadaku serasa diremas. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya memukul tulang rusuk dari dalam. Sebelum aku sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, mendadak ada tangan yang mencengkram lenganku dari belakang. Aku terlonjak, hampir menjatuhkan ponsel. Ketika aku menoleh, aku melihat wajah Salma, pucat, mata merah bengkak seperti habis menangis saat tengah lapar. Rambutnya berantakan, seperti ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang nyata. "Kau tidak boleh dekat situ," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. "Kalau dia sudah bicara, berarti kau sudah dipilih." "Terpilih?" Kata itu mengiris udara seperti pisau. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. "Terpilih apa?" tanyaku gemetar. Sebelum Salma sempat menjawab, suara lain muncul dari balik dinding. Bukan satu suara, dua, dan keduanya berbicara bersamaan dengan nada yang tidak seharusnya bisa keluar dari mulut manusia. Berat, dalam, seakan berasal dari tenggorokan yang sudah kering bertahun-tahun. "Dia sudah datang. Buka pintunya." Suaranya membuat lututku melemas. Salma histeris kecil lalu mencengkram tanganku lebih kuat, seolah hidupku bergantung pada genggamannya. Aku mundur beberapa langkah, tetapi dinding itu bergetar pelan. Bukan gempa, getarannya seperti seseorang sedang memukul dari dalam dengan telapak tangan, meminta, tidak, memaksa untuk dilepaskan. "Ayo." Salma menarikku menuju kamar. Nafasnya terengah dan aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi sekarang." Di dalam kamar, Salma menutup pintu cepat-cepat dan mengunci. Ia berlari ke jendela dan menutup tirai rapat lalu berdiri membelakangiku. Memeluk tubuhnya sendiri seakan mencoba mencegah dirinya hancur berantakan. Aku masih berdiri di dekat pintu. Nafas masih sulit dikendalikan. Kamar terasa lebih sempit, udara lebih dingin, bahkan lampu kamar terlihat lebih redup dari biasanya. "Dulu ada kamar 7A, kata Salma lirih tanpa menoleh. Suaranya getar, seperti ia sedang memaksa dirinya mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. "Itu kamar paling ujung. Arsiteknya salah bangun, atau mungkin sudah direncanakan. Tidak ada yang tahu jelas, tapi seseorang penghuni tinggal di sana. Dengarnya dia pendiam, jarang keluar. Lalu suatu malam dia tidak pernah terlihat lagi." Aku menelan ludah. "Menghilang?" "Tidak." Salma akhirnya menoleh. Mata itu, ya Allah, tampak begitu dalam dan kosong. Meninggal, terkunci dari dalam, ditemukan berhari-hari setelahnya. Tubuhnya membusuk dan katanya suaranya masih terdengar minta tolong saat pintu dibuka. Aku memejamkan mata, dada terasa sesak. "Jadi kamar itu ditutup?" Salma mengangguk. "Ditutup dan ditutup lagi. Tapi dia tidak pergi." Lalu ia menatapku. Wajahnya semakin pucat. Dan kadang kamar itu muncul kembali, memilih seseorang untuk menggantikannya. Perutku terasa mual. Kenapa aku? Kenapa dia memanggilku? Salma menelan air liur. Bibirnya bergetar. "Karena kau menjawab pertama kali." Matanya mulai berkaca-kaca. Kamar itu selalu mencari pengganti. Saat kata-kata itu menggantung di udara, lampu lorong di luar kamar mati mendadak, menghilang langsung tanpa kedip, gelap total, dan dalam hitungan detik, keadaan itu merayap masuk ke kamar kami. Bukan gelap biasa, gelap yang terasa seperti merayap dan menyerap cahaya.
menelan suara, dan memaksa kami menahan nafas. Dari balik pintu kamarku terdengar suara langkah perlahan, sangat jelas, pelan, berat, menyeret. Seperti seseorang berjalan di lantai basah, lalu bau anyir busuk, seperti besi bercampur bangkai. Itu menyelinap masuk lewat celah bawah pintu, memenuhi kamar perlahan. Senter ponselku berkedip, seolah ikut ketakutan. Aku berdiri terpaku, punggungku menempel pada dinding, senter di tanganku mulai gemetar, bukan karena baterai habis, tapi karena aku benar-benar ketakutan sampai tubuhku tidak bisa dikendalikan. Dari luar pintu, suara derit muncul, suara kayu tua yang bergerak pelan, seperti ada pintu sangat tua yang sedang terbuka. Bukan pintuku, pintu lain, pintu yang seharusnya tidak ada. Kamar 7A sedang terbuka dari dalam. Salma mulai menangis pelan, memanggaki mulutnya agar tidak keluar suara. Aku ingin memeluknya, ingin merasa bahwa ada manusia lain bersamaku. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa mendengarkan. Suara itu semakin jelas. Langkah menyeret itu mendekat ke pintuku. Setiap hentakan kakinya terdengar seperti tulang yang rapuh patah satu persatu. Ada suara lembut lain di dalam gelap, seperti kain kusut basah yang digesek di lantai, seperti tubuh yang setengah diseret, setengah merangkak. Salma mencengkram lengan bajuku, wajahnya memucat habis. Jangan bersuara, bisiknya tersengal. Getaran mulai terasa di lantai, pintu kamarku bergetar pelan, seperti ada sesuatu menyentuhnya dari luar. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan, pasti. Jantungku hampir berhenti, sesaat sunyi. Lalu suara itu muncul sangat jelas tepat di luar pintu. Suaranya yang halus namun kosong, tidak seperti manusia berbicara, tapi seperti sesuatu yang mencoba meniru manusia. Raka. Suaraku tercekat di tenggorokan. Ia menyebut namaku lagi. Sudah waktunya. Ada gesekan, seperti kuku panjang menggaruk permukaan kayu pintuku perlahan. Serutan kecil jatuh ke lantai. Aku merinding dari ujung rambut sampai kaki. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari arah jendela, tirai bergerak. Padahal tidak ada angin. Salma menoleh ke sana. Wajahnya langsung membeku ketakutan, seakan melihat sesuatu yang lebih buruk dibanding apapun di dunia ini. Aku belum sempat melihat apa di balik tirai itu, karena pada detik yang sama, pintu kamar berguncang sangat keras, seperti ada tubuh besar menubruk dari luar. Aku hampir jatuh karena shock. Suara ketukan berubah menjadi gedoran. Dor, dor, dor. Salma berteriak terdam, menutup mulutnya sendiri agar tidak terdengar. Aku mencoba menahan pintu meski tidak menyentuhnya, tidak berani semakin dekat. Guncangannya berhenti, tiba-tiba, lalu hening. Dan kemudian suara itu kembali, kali ini sangat dekat. Tepat di balik kayu tipis itu, nafasnya lirih dan basah. Kau milikku. Hatiku seperti berhenti, senter ponselku mati total, gelap menelan kami. Dalam gelap itu, benar-benar gelap tanpa cahaya sedikit pun. Aku mendengar sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Suara pintu lain, pintu kayu tua menggerang perlahan dari arah lorong, seperti membuka kembali ke dunia ini. Dan dari sana, terdengar suara langkah menyeret lagi, tapi kali ini berbeda, lebih cepat, lebih dekat. Lalu terdengar suara Bagas dari kamar sebelah berteriak dari dalam, panik. Jangan buka, lari, kalian harus. Teriakan itu terpotong mendadak, digantikan suara benda berat terjatuh. Lalu suara diseret, jauh, sampai hilang. Aku dan Salma membeku, nafas tertahan, dunia seperti berhenti. Dan ketika aku pikir semuanya akan mereda, suara paling mengerikan muncul. Bukan dari luar pintu, tapi dari belakangku, dari dalam kamarku. Suara nafas basah tepat di belakang telingaku, pelan, berat, tidak manusiawi. Aku tidak berani menoleh, tubuhku membatu. Mata Salma melebar, tak berani gerak. Ia melihat sesuatu tepat di belakangku.
Lalu sebuah suara begitu dekat, seolah bibir dinginnya menyentuh kulit leherku dan berbisik, "Kamar kita sudah menunggu." Aku merasakan sesuatu dingin menyentuh tengkukku, rambut berdiri semua, dan sebelum sempat aku menjerit, seluruh lampu kos menyala tiba-tiba, memancar terang seolah ada kilat di dalam ruangan. Saat cahaya itu menyala, aku menoleh refleks. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tepat di depan pintu kamarku, ada jejak air merah gelap, bercak-bercak yang memanjang sampai ke luar lorong, seperti darah. Dan di tengah bercak itu, jejak kaki basah, hanya satu jejak, kecil seperti kaki perempuan, menuju kamarku, berhenti tepat di depan pintu, dan lantai masih menetes, seolah sesuatu baru saja masuk. Salma menutup mulutnya menahan teriak. Aku mundur perlahan, tubuh gemetar hebat. Dari bawah pintu, air gelap merembes masuk pelan. Dan terdengar bisikan samar memanjang, seperti berada dalam dinding, lantai, udara, dan pikiranku. "Giliranmu, Raka." Aku ingin lari, seluruh tubuhku menjerit untuk bergerak, tapi kakiku seperti tertanam ke lantai. Seolah lantai itu mencengkeramku, mengikatku agar tidak bisa kabur. Tenggorokanku kering, nafas tersengal, dan suara hatiku bergetar ketakutan. Aku tidak tahu apakah aku masih ada di dunia nyata atau dunia lain. Suara langkah pelan itu terdengar lagi. Ritmenya melambat, namun pasti. Menyeret sesuatu di lantai. Setiap langkah seperti memotong udara dan mendorong hawa dingin ke tulangku. "Akhirnya, kamu di sini." Suara perempuan itu terdengar dari kegelapan. Suaranya seperti dua suara bersamaan, seolah tubuhnya menampung lebih dari satu jiwa. Lalu ia muncul, rambut panjangnya basah menggantung, menjuntai seperti tali hitam licin. Wajahnya pucat kebiruan, kulitnya seperti kulit orang yang terlalu lama direndam air. Dari kedua matanya mengalir cairan hitam, jatuh menetes sampai lehernya yang penuh luka keunguan. Bajunya sobek, seperti pakaian orang yang mencoba kabur namun tubuhnya diseret kembali ke kubur. Ia tersenyum miring, senyum yang tidak seharusnya bisa dibuat manusia. Nafasnya terdengar bergetar seperti dari paru-paru yang penuh air. Aku sudah menunggu penghuni baru. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar sama sekali. Lidahku kaku, seolah ada sesuatu yang menahan pita suaraku dari dalam. Tubuhku gemetar, tapi tetap tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri, terperangkap dalam tatapan kosong perempuan itu yang terasa menusuk langsung ke jiwaku. Dari jauh, suara langkah cepat terdengar mendekat. Bagas muncul dari balik tikungan, wajahnya pucat panik, nafasnya terengah, matanya melebar memandang sosok perempuan itu. "Jangan lihat matanya," teriak Bagas, namun sudah terlambat. Tatapanku sudah terkunci pada matanya, dan ketika aku sadar, dunia sekitarku perlahan memudar. Suara Bagas terdengar seperti gema yang menjauh, tenggelam dalam kabut yang menelan pikiranku. Mata perempuan itu terasa seperti menarikku masuk ke dalam dunia lain, dunia gelap dan dingin. Suaranya masuk ke kepalaku, tidak melalui telinga tapi langsung merayap di pikiranku. "Masuklah. Kamar ini milikmu sekarang." Lorong kos tiba-tiba berubah, lampu-lampu padam satu persatu. Cahaya terakhir menghilang dan di depanku, kamar bernomor 7A muncul dengan begitu nyata. Pintu kayunya tua, warnanya kusam, gagangnya berkarat. Di balik celah kecil pintu itu tampak kegelapan pekat, seperti sebuah lorong tak berujung menuju kehampaan. Pintu kamar 7A terbuka perlahan dengan suara seret kayu tua. Krek. Angin dingin keluar dari dalamnya, membawa bau anyir dari tanah basah. Tanganku bergetar ketika tangan dingin itu menyentuh bahuku. Begitu dingin, seperti mayat yang baru diangkat dari sungai. Dalam sekejap, tubuhku seperti kehilangan gravitasi. Aku ditarik masuk, meski kakiku tidak melangkah. Bagas dan Salma mencoba meraihku, menarik bajuku dengan putus asa. Tapi tubuhku melayang, masuk dengan sendirinya. Aku melewati ambang pintu, dan dalam sekejap, pintu itu menutup keras di belakangku. Brak! Gelap total, senyap,
dan dunia seperti berhenti bergerak. Aku mencoba menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat, kacau, seperti ingin pecah. Aku meraba sekitar, tapi udara seperti padat dan dingin sekali, menusuk kulit seperti jarum-jarum halus. Kemudian aku mendengar suara, pertama pelan, seperti desahan, lalu semakin jelas. Tangisan perempuan, jeritan tertahan, suara seseorang meronta sambil menarik nafas pendek berulang-ulang, seolah sedang tenggelam. Dan yang paling menyayat, suara mengetuk pelan dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Buka, tolong buka. Aku mundur, mencoba mencari dinding, pintu, apapun. Namun setiap aku melangkah, lantai seperti bergeser. Aku tidak lagi berada di ruang kecil, seperti berada di ruang besar yang tidak berbatas. Setiap langkah terasa menjauhkan diri dari dunia nyata yang membawa semakin dalam kegelapan yang hidup, bergerak, dan bernafas. Tangisku pecah. Aku tidak peduli lagi pada suara atau wibawa. Aku hanya ingin keluar. Aku memukul-mukul dinding yang rasanya tidak nyata, namun keras seperti besi. Tangan atau entah apa menarik kaki dan bajuku dari bawah. Suara-suara semakin banyak, seperti ada puluhan sosok tak terlihat memanggil. Aku dingin, sakit, jangan tinggalkan kami. Dia sudah terpilih, biarkan dia. Lalu sebuah suara berat muncul terdengar dari sudut yang tidak jelas. Gantian. Begitu suara itu terdengar, seluruh tubuhku diselimuti rasa dingin tajam, dan tiba-tiba aku melihat sesuatu di ujung kegelapan. Cahaya kecil, seperti cahaya dari balik pintu. Aku melihat siluet seseorang berdiri di balik sana. Dia mendekat pelan-pelan, tubuhnya gemetar. Cahaya itu menyorot wajahnya, dan ternyata itu Bagas. Namun wajahnya kini berbeda, matanya cekung, kulitnya pucat, senyumannya kosong seperti boneka rusak. Tangannya menempel di kaca kecil itu, memandangku dengan wajah yang tidak menyimpan kehidupan. Raka sudah digantikan. Kamar ini punya penghuni baru. Begitu kata-kata itu keluar, cahaya itu padam. Bagas menghilang, yang tersisa hanya kegelapan. Suara nafasku sendiri dan bisik-bisikan yang terus memanggil namaku berulang-ulang. Saat aku sadar, aku duduk di tengah kamar gelap itu. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya dingin, bau tanah basah, dan suara-suara yang tak berwujud. Waktu terasa tidak berjalan, entah jam berapa sekarang, entah hari apa. Tubuhku kaku, tapi pikiranku terjebak dalam kesadaran penuh siksaan yang lebih buruk daripada mimpi buruk manapun. Aku mencoba menahan nafas berharap semuanya mimpi, tapi rasa dingin itu nyata. Dinding yang kadang bergerak seperti hidup itu nyata, dan suara ketukan itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Buka. Aku berdiri lemah, berjalan ke arah sana, bukan karena mau, tapi karena tubuhku bergerak sendiri, seperti ada tali yang tak terlihat menarikku. Aku meraba permukaan dinding di depanku. Dinding itu berdenyut, seperti kulit manusia, lalu aku sadari sesuatu. Aku bukan lagi penghuni kos, aku penghuni kamar 7A. Dan aku tidak sendiri, ada banyak yang terjebak bersamaku. Tapi suara mereka semakin pudar seiring waktu. Mungkin nanti suaraku juga akan memudar. Mungkin aku akan menjadi salah satu bisikan tanpa bentuk. Tapi sekarang, aku sadar tugas baruku. Setiap malam, tepat pukul 1:17 tengah malam, aku akan mengetuk pintu, mencari pengganti. Tok, tok, tok. Buka. Dan saat pintu itu terbuka, akan ada jiwa baru menggantikanku. Sementara aku pergi dan menjadi bisikan untuk selamanya.